Nyangkul itu bukan hanya sembarang nyangkul doang gitu bro, tapi nyangkul itu adalah sebuah investasi yang memang hasilnya itu tidak hari ini, tapi hasilnya itu akan menentukan masa depan panen gitu. Jadi ya apapun yang kita lakukan hari ini itu tidak akan sia-sia, pasti akan ada aja akibatnya atau efeknya gitu, baik itu kecil atau besar, baik itu menjadi buruk atau menjadi lebih baik gitu ya. Kalau buruh macul, buruh nyangkul gitu, udah lu kerja ke orang lain nyangkul gitu, itu seharinya itu 70.000 bro. Kalau makan sama ngopi, rokok itu dikasih lah sama yang punya sawahnya gitu. Jadi kita tinggal nyangkul aja, nanti sore dibayar gitu 70.000. Kalau gua 70.000 itu sehari kan, gua 20.000-nya rokok. Ini karena gua perokok aja ya. Terus 10.000-nya kopi, serenceng lah. Sisanya ya gue beli paket gitu buat ngupload video. Ya pokoknya kalau paket mah buat kepentingan atau keperluan aja gitu ya. Jadi ya udah cukup segitu aja gitu. Dan nyari cangkeng asli bro. Nanti kalau tiap hari nih nyangkul, misalkan seminggu full nyangkul, ya tangan lu akan kapalan, kaki lu juga rombehen gitu nantinya. Itu terus kulit lu jadi gelap karena sinar matahari, dan ya kotor-kotoran, kena mata gitu, kena kuman, kena bakteri apapun itulah. Ya mau gimana lagi gitu ya kan. Kalau kumannya segede semut ya takut tuh. Untung kumannya nggak kelihatan gitu ya. Tapi ya gue tahu kuman itu kan bisa ya perlahan akan menggerogoti gitu. Ya nggak sih? Tapi ya mau gimana gitu, itu pilihan, nggak ada pilihan lain. Kalau mau selalu bersih kayak gitu, kayaknya enggak deh, kayaknya nggak bakalan bisa gitu. Kalau begitu gimana padi mau jadi gitu kalau tidak ada yang mau kotor-kotoran gitu ya kan. Walaupun nanti pakai AI nih, pakai ChatGPT, pakai mesin bajak gitu yang modern nih, nanti kotor-kotoran man, ya tetap aja gitu kita butuh operatornya, tetap aja harus nginjak, dan hasilnya pun kotor dulu baru dibersihkan, nggak langsung tiba-tiba bersih. Ya itulah proses. Bang, lu nggak malu apa? Lah kenapa harus malu bro? Ini gua sebelum gua punya YouTube aja, dari gua SMP, SD, SMK, itu gua sudah ke sawah terus gitu, sudah bantuin orang tua ya, tapi nggak sesering kayak sekarang gitu ya, karena dulu kan ya masih zaman sekolah mah masih penting, masih apa, kayak mau main-main juga gitu.
Kalau sekarang ya beneran nyangkul ya nyangkul gitu, panen ya panen. Gue nggak takut dengan kehidupan, gue nggak takut dengan gue tidak mendapatkan wanita, gue tidak takut tidak disukai orang, gue tidak takut tidak diinginkan wanita gitu, gue tidak takut dengan hal itu. Gue ya gue gitu, tidak ada wanita yang lebih baik dari diri gue. Gue tidak merendahkan perempuan, gue sangat menghormati perempuan, tapi tidak meratukan perempuan. Itu aja sih. Gue yakin lu juga pernah yang ngalami yang namanya penolakan ya, dalam hal apapun. Mau itu lu ditolak cewek, tolak kerja gitu, ya itu berlaku ke siapa aja. Mau lu anak orang kaya, anak pejabat, kayak anak siapapun, lu akan mengalami hal itu gitu. Prinsip gue adalah jangan selalu memasukkan kata-kata orang lain atau kata-kata diri sendiri ke dalam hati gitu. Itu benar-benar sangat menyakitkan diri sendiri, melukai diri sendiri gitu. Gue pernah dihina, gue pernah dicaci maki, gue pernah diejek, gue pernah direndahkan, gue pernah apapun itu di dalam dunia ini, gue pernah merasakan hal itu. Tapi pelajarannya adalah gue tidak memasukkan itu ke dalam hati gue gitu. Jadi ya gue enjoy aja. Dan kenapa gue harus masukkan itu ke dalam hati gitu? Karena gini, kadang kan kita kalau emosi, kalau kita marah, kita akan melampiaskan itu ke orang lain gitu ya. Kita padahal kan masalahnya ya kita sendiri gitu, kita yang tahu, kita yang buat masalah itu. Tapi apa respon kita adalah ketika kita melihat orang lain yang di sekitar kita jadi sewot, kita jadi benci sama mereka, nggak tahu, padahal mungkin dia lagi bercanda atau gimana, kita ya benci aja gitu. Nah itu jadi ya yang merusak hubungan ya lu sendiri gitu sebenarnya. Ya memang ada karena beberapa orang lain gitu ya, tapi kalau lu biasa aja dan lu ngerti caranya mengetahui jarak sama orang lain, ya bakal aman-aman aja sih. Kayak contoh, ini udah berlebihan nih, ya udah lu jangan deketin lagi gitu, biasa aja, jangan terlalu deket. Tapi jangan sampai kayak jadi dendam, kayak benci banget gitu. Ngapain coy, itu bikin hidup lu jadi capek gitu. Yang kita carikan di dunia ini kedamaian ya kan, ketenangan gitu. Sekarang gimana mau tenang gitu kalau respon kita aja masih seperti itu. Ya angin anjir. Gua ditolak wanita pernah. Adalah 30 wanita lebih yang menolak gua, yang mengacuhkan gua, yang benar-benar ya emang gak suka aja gitu sama gua. Ya gue pernah mengalami hal itu, tapi gue yakin itu akan menjadi keputusan yang akan disesali seumur hidupnya. Menghormati cewek ya harus, menghargai cewek ya harus gitu. Kita harus menghargai semua orang, tapi jangan sampai ke needy gitu, jadi sim gitu. Sim itu kayak lu benar-benar butuh banget wanita, ngejer banget gitu. Kalau nggak ada wanita, nggak ada dia, itu rasanya hampa gitu hidup itu. Rasanya lu nggak bisa hidup tanpa cinta. Pertanyaannya adalah, apa cinta itu? Apa definisinya? Apakah alasan pacaran lu itu karena cinta? Ya mungkin lu sudah habis-habisan gitu, sudah bebeakan ngebelain wanita, ngebelain egonya, perasaannya.
Nah, apapun itulah. Apakah itu cinta? Nah, kalau di daerah lu berapa bro nyangkul itu per harinya ya, dari jam 7, jam 6 lah sampai jam 3? Berapa tuh, berapa ribu? Tapi gue salut ya sama orang-orang yang sudah berkeluarga gitu, tapi dengan uang seperti senilai ini itu bisa cukup gitu, itu bisa memenuhi kebutuhannya lah. Oh ya, gue tau lah kenyataannya gimana, maksudnya nggak selalu seperti itu ya. Ya kan kadang minjem dari orang lain gitu, kadang nyelang dulu, nalang dulu gitu. Tapi kenyataannya sampai hari ini ya hidup-hidup aja gitu kan. Iya, gue tahu ya, mungkin hidupnya bisa dianggap dalam kekurangan lah. Jadi ketika ingin sesuatu tidak bisa memiliki itu gitu, tidak bisa membeli apa yang kita inginkan. Kayak contoh mau beli baju lebaran kan harusnya untuk pribadi gitu, kita pasti ngalah gitu, pasti mendahulukan anak atau istri dulu gitu ya kan. Kalau kita mah apa, ini gua walaupun gua belum nikah ya gua kan melakukan hal yang sama seperti itu gitu. Walaupun gua sudah punya duit, sudah banyak duit, untuk pakaian sih kayaknya kalau belum jelek-jelek amat, belum sobek-sobek, kenapa harus ganti gitu. Itu sih, kecuali gue punya tujuan tertentu gitu, kayak mau rapat, kayak mau ada tujuan ke acara formal, itu ya sesuai kebutuhan, sesuai apa yang ada aja sih gitu. Ambil pelajarannya, ambil apa yang menurut lu bermanfaat gitu, karena mungkin dari video ini setiap orang mempunyai asumsinya yang berbeda, persepsinya yang berbeda terhadap dunia, dan cara memandang orang lain itu akan berbeda gitu. Jadi ya gue balikan lagi ke lu, apa yang lu ambil ya terserah, mau dari sudut manapun itu, mau dari karakter gue, dari apa yang gue katakan, ucapkan, atau dari lingkungan gue gitu. Banyak hal yang tidak kita sadari, dan itu sebenarnya malah menjadi pelajaran hidup gitu, tapi kita tidak menyadarinya itu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ada wanita yang mau sama orang seperti gua? Kan sudah banyak tuh konten-konten, video-video ya kan di luar sana gitu. Gue tidak punya sosial media bro, gue lihat dari video-video kayak reaction gitu di YouTube, jadi gue tahu fenomena sosial gitu yang ada di TikTok atau di Instagram, kayak standar apa dulu tuh, standar pria gitu, standar pacar zaman sekarang lah gitu. Jangan sama ini karena ini kotor, nggak ada duitnya. Jangan sama cowok kere ya kan, jangan sama ini, jangan sama itu. Gini loh, kalau dia aja menentukan pilihan hidupnya, kenapa lu gak menentukan pilihan hidup lu gitu bro? Banyak wanita yang apapun itu dalam kontennya, mau edukasi, mau dia bisnis, mau dia jualan apapun itu ya produknya gitu, ada
yang sampai menggunakan unsur-unsur seksualitas ya, dengan pakaian-pakaian yang menurut dia itu adalah gaya hidupnya gitu. Lihat aja gitu, dengan seperti itu kan banyak yang nonton ya kan, banyak yang jadinya komen gitu, banyak yang deketin. Apakah itu salah? Ya menurut dia tidak gitu ya kan. Lapar bro, gua nggak bawa bekal lagi, cuman bawa kopi sama rokok doang. Kopinya tinggalin. Ada yang mau jalan sama gua? Kita nanti malam minggu kita jalan. Nah inilah mungkin bisa jadi alasan gue kenapa gue belum bisa berhenti merokok gitu. Ya mungkin kalau lu berpikir mah harusnya lu berhenti bang gitu, karena kan lu kerjanya kerja keras gitu, kerjanya harus pakai beberapa tenaga gitu. Jadi kan kalau sambil merokok kan ngap gitu, harusnya jangan gitu. Ya gue paham bro, gue merasakan itu, tapi entah gimana gue belum tahu. Makanya gue bikin challenge yang bener-bener itu wah, kayak nggak mungkin tapi bisa gitu ya kan. Jadi kalau sampai tembus 10 juta tuh challenge gue, 10 juta views gue berhenti merokok, itu gue akan benar-benar lakukan gitu. Karena gue gak nyangka, gak bakalan expect seperti itu gitu bro. Dan gue juga sering dengar gitu, orang miskin, orang kayak gue seperti gue gitu, itu benar-benar nggak bisa dibilangin ya kan. Iya, kenapa miskin terus ya, karena belinya rokok mulu gitu. Ya orang tidak ngomong seperti itu tidak salah juga. Tapi kalau gue harus menjawab itu, gimana ngejawabnya? Gue bingung sih. Gue belum tahu jawabannya bro, karena gue sendiri aja tidak bisa menjelaskan hal itu gitu, kenapa seperti ini gitu. Padu waras lah. Oke, itu aja dari gua sekarang bro ya. Ini adalah potongan video aktivitas gua sehari-hari. Enggak sehari-hari, enggak tiap hari macul sih. Ya bagian dari aktivitas hidup gua gitu. Dan ya seperti biasa tadi, ambil pelajarannya, ambil apa yang bermanfaat buat hidup lu gitu ya. Oke, see you next video. Enjoy, aman dan santuy.